Oh Tuhan, jadi seolah-olah kalau dia lagi belayar tuh gue harus berdoa, Tuhan tolonglah suamiku supaya nggak kena hantam ombak. Lalu belayar kok nggak mau kena hantam ombak, gila. Hai teman-teman, hello hello hello, apa kabar kalian semua? Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit bercerita tentang jika terjadi perceraian dengan wanita yang menikah dengan orang Denmark gitu. Nah, jadi gini, aku menceritakan ini berdasarkan yang orang-orang yang aku kenal dan mereka sudah bercerai dan kehidupan mereka selanjutnya itu seperti apa. Nah, aku punya beberapa teman yang dulu pada saat mereka bercerai itu aku ada di situ gitu. Aku ada menolong membantu lah ya. Karena kita di sini namanya kita dari Indonesia, sesama Indonesia gitu, jauh dari negara kita ya kan. Kalau kita ketemu di Eropa ini, di Denmark ini ya kita berasa kayak saudara lah gitu. Jadi kita uh, saling bantu gitu. Itu udah lazim lah ya kan. Karena kita mau ngadu sama keluarga itu terlalu jauh. Jadi yang orang dekat kita itulah kita jadikan seperti keluarga. Nah, aku punya teman yang dulu pernah lagi dia mengajukan perceraian itu, dia nggak punya anak, dan pada saat dia mau mengajukan cerai itu dia belum punyai permanen residen, dia masih pakai permit. Waktu itu dia konsultasi sama bagian apa itu ya, aku kurang tahu namanya kalau bahasa Denmarknya itu. Intinya dia konsultasi hak apa yang dia dapatkan kalau dia bercerai. Oh, no. Nah, orang konsulennya ini nanya, kamu punya anak apa enggak? Enggak. Punya pekerjaan apa enggak? Enggak. Wah, kalau kamu bercerai sama dia sekarang ini, 100% kamu pulang ke negaramu. Wah, bingung lah. Sementara kawan aku ini lagi kuliah sedang kuliah gitu kan. Udah selesai sih kuliahnya, tapi lagi cari tempat kerja gitu. Nah, yang disarankan sama orang konsulen ini, kata mereka gini, sekarang gini aja. Nah, suami kawan aku ini psikopat, suka mukul gitu ya kan, orang gila lah ya. Nah, kata konsulennya nih seperti ini. Jadi yang aku bisa sarankan sama kau bertahan aja. Kau dipukul, sebisa mungkin kau lindungi badanmu. Sebisa mungkin kau menghindar. Selagi kau masih hidup, udah kau bertahan aja lah sampai sampai permanenmu keluar dan kau mempunyai kerjaan di sini. Satu-satunya cara yang bisa aku kasih sama kamu, solusinya cuma itu. Nah, akhirnya Tuhan itu baik, God is good. Nah, nggak beberapa lama pada saat dia udah planning, udah mau bercerai nih sama laki-laki bajingan ini ya kan. Dia ajukan perceraian berbarengan dengan dia mengajukan permanen residen. Nah, keuntungannya waktu itu di zaman pemerintahan itu, karena di sini setiap pemerintahan praministra berubah, itu peraturan pun bisa berubah. Pada saat zamannya dia kuliah itu dihitung jam kerja. Di situ dia menangnya. Nah, sekarang lu mau kuliah sampai uban itu nggak dihitung jam kerja. Gitu kan. Nah, kemenangannya teman aku tuh di situ. Nah, dia ngajukan perceraian, dia ngajukan permit. Pada saat yang sama, itu permanen residennya dia keluar. Hidup dong dia, gitu kan, dia seneng banget kita. Pokoknya dia sampai nangis gimana gitu ya kan. Pokoknya terharu banget lah. Selamatlah dia udah keluar dari rumah suaminya yang psikopat itu, dia udah dapat kerja dan sekarang teman aku tuh hidupnya udah happy, dia udah punya rumah sendiri, dia udah punya kerja, dia udah punya mobil. Endingnya good gitu kan. Nah,
aku ada satu lagi teman, dia juga bercerai gitu kan. Dia suaminya tinggal di sini tapi bukan warga negara Denmark, masih sekitar Skandinavia ini. Nah, bedanya peraturan Skandinavia yang lain, negara yang lain, suami teman aku ini menikah dengan orang Norway gitu kan. Dia tinggal di Denmark udah berpuluh-puluh tahun. Tapi peraturan yang dipakai peraturan Norway. Jadi orang Norway itu kalau menikah itu dalam waktu 5 tahun udah bisa ngajukan permanen buat istrinya. Nah, waktu mereka sebelum bercerai, istrinya teman aku ini lagi mengajukan permanen. Nah, begitu juga permanen sama perceraian berjalan satu jalan gitu. Ya kan? Nah, pada saat bercerai udah selesai, permanen datang, perceraian pun selesai juga. Selamatlah dia di situ. Jadi dia bisa tetap tinggal di sini dan anaknya pun bisa tetap tinggal di sini. Dia punya anak satu, sama-sama mendapatkan permanen residen. Tapi kalau kayak aku nikah sama orang Denmark, peraturannya beda lagi. Kalau di Denmark ini peraturannya untuk mendapatkan permanen residen 3,5 tahun bekerja di satu perusahaan, 3,5 tahun bekerja dengan full time itu satu hari itu 8 jam, dan udah selesai integration artinya sekolah bahasa, beradaptasi dengan budaya Denmark seperti itu. Itu baru bisa berhak mengajukan permanen residen seperti itu kan. Nah, kalau kayak aku baru menyelesaikan satu integrationnya, yaitu sekolah bahasa aku udah kelar. Tapi untuk pekerjaan aku belum dapat. Pekerjaan full time gitu. Aku sementara ini cuma sebagai wikar. Jadi jika terjadi sesuatu kepada diriku, amit-amit jabang bayi, jangan sampai ya. Ini cuman bercerita, cuman ilustrasi gitu kan buat teman-teman di rumah biar tahu. Jadi aku tidak ada hak untuk tinggal di sini. Karena aku masih pakai izin tinggal permit temporary. Jadi diperpanjang lagi. Aku belum mempunyai permanen residen. Kalau terjadi sesuatu sama aku, walaupun aku punya anak tinggal di sini, aku tidak ada alasan untuk tetap tinggal di Denmark. Harus go back to your country. Kayak kalah dieliminasi, Nek. Seperti itu. Nah, tapi ya teman-teman, banyak juga masalah perceraian di Denmark ini. Kalau suaminya yang baik, dia gak mau kedua anaknya ini kehilangan mamanya atau kedua orang tuanya, jadi mereka bikin persepakatan. Contohnya seperti ini, rumah tangga mereka udah gak bisa dipertahankan lagi nih. Nah, mereka punya deal, oke, kita ajukan perceraian tapi kita tetap satu rumah. Kalau mereka nggak satu rumah, itu kan semua di sini itu tertera digital gitu loh. Nggak ada yang bisa dibohongin. Alamat rumah itu kalau udah nggak satu alamat, itu artinya mereka sudah tidak suami istri lagi. Jadi di sini alamat penting banget, karena surat menyurat, email apa semua itu pemerintah itu di pemerintahan terdaftar. Jadi cuma satu cara, walaupun mereka sudah tidak saling cinta, sudah mau bercerai, mereka cuma bisa menyelamatkan untuk nasib anak ini supaya nggak kehilangan mamanya. Mereka tinggal satu rumah sambil ngajukan perceraian, sambil ngajukan permanen izin tinggal gitu kan. Bukan izin tinggal, permanen residen. Nah, sampai nanti permanen residen ini keluar, artinya si ibunya bisa tetap tinggal di Denmark, dan anak ini bisa tetap punya mama gitu. Karena biar bagaimanapun anak ini anak Denmark, tidak bisa dibawa pulang ke negara asal salah satu orang tuanya gitu. Oh no. Karena Denmark ini sangat kuat loh untuk urusan anak, mereka sangat melindungi banget urusan anak itu. Mereka jaga sekali gitu kan. Nah, tapi kalau suaminya bajingan yang emang sengaja mau melukai istrinya, mantan istrinya, emang dibikin merana gitu, menangis bajing, emang nggak boleh anak sama dia gitu tinggal di sini gitu, seperti itu. Ada juga yang kasus seperti itu, suka nggak suka ya istrinya pulang karena nggak ada alasan tinggal di sini.
Nah, ada satu lagi alasan untuk bisa tetap tinggal di Denmark pada saat rumah tangga udah mulai goncang nih. Udah mulai nggak suka, udah mulai mau bercerai, udah nggak cinta lagi sama ini si AA bule katanya gitu. Nah, istilahnya cepet-cepet cari tukar tambah. Oh no. Tukar tambah ya Allah. Kaleng-kaleng. Jadi gitu. Cepet-cepet mencari kekasih baru yang bisa pacar baru, tapi pacar baru ini yang benar-benar juga bisa bisa support kamu gitu, support kita gitu. Kalau bukan cuman mau esek-eseknya doang, tapi dia juga harus ngerti apa yang kita butuhkan. Sekarang ini aku butuh lu cover gua, lu lindung, lu jamin gua di sini. Nah, itu bisa menyelamatkan. Tapi kalau kita nggak ketemu laki-laki seperti itu di saat rumah tangga kita tergoncang, ya itu dia, terima nasib. Nah, tapi ya teman-teman, apa kalau orang-orang yang nikah dengan orang wanita yang nikah dengan orang Eropa itu tuh ya ada suka ada dukanya gitu. Dan konsekuensinya sebenarnya kita harus sudah tahu. Aku jujur nggak tahu loh waktu aku nikah sama suamiku ini, aku bener-bener nggak tahu ke situ, bener-bener blank aja, nggak, aku nggak mau cari tahu di internet atau apa, nggak ada, udah gitu aja, karena emang planning aku dulu nggak mau tinggal di sini. Begitu aku melahirkan, aku pulang ke Indonesia. Ternyata tidak segampang itu. Tidak semudah itu Sultan. Gitu kan. Nah, jadi teman-teman, orang bule itu emang sebenarnya nilai respeknya tinggi ya. Emang dibandingkan aku dulu pernah nikah dengan orang Indonesia. Jadi aku bisa punya perbandingan. Suami aku orang bule, orang bule sih, orang Denmark. Suami aku orang Denmark, itu tuh dibandingkan dengan suami aku dulu. Aku bukan menjelekkan ya, enggak. Kita di sini berbicara respect. Suami aku ini yang sekarang ini respect banget sama aku dengan apa yang aku kerjakan, dengan terutama aku orangnya pembersih, suka bersih. Dia juga pembersih dan apa ya, dia tahu aku mengerjakan ini nggak gampang, capek gitu. Jadi dia benar-benar mengerti pekerjaan apa yang aku kerjakan ini bukan semata-mata oh lu cuma ibu rumah tangga, nggak kerja lu aja cuma segitu. Dulu waktu aku belum kerja, aku cuma sekolah aja tetap sama. Aku malah yang nggak enak hati gitu. Kadang aku berpikir gimana sih caranya dapat kerja, gimana sih mau dapat kerja biar gue tuh punya penghasilan sendiri, biar gue enak gitu. Tapi buat dia itu dia selalu bilang gini, kamu tuh udah kerja, kamu kerja di rumah ini, kamu kerja, kamu jagain anak kita, kamu ngurusin semua rumah, itu udah bekerja katanya gitu. Tapi di mata mereka seperti itu, tapi di mataku tuh kerja itu menghasilkan duit. Dasar mata duitan emak ini emang rempong. Nah, kalau suami kita orang Indonesia, sorry nih aku nggak mau ngejudge ya, ini berdasarkan pengalaman aku. Kita udah setengah mampus, udah ngurusin anak, ngurusin semua masih dibilang kau laki-laki, kau perempuan pemalas, kau perempuan ini kerja lu cuma tidur aja, gue capek dibanting ombak, kau cuma duduk di sini. Oh Tuhan, jadi seolah-olah kalau dia lagi belayar tuh gue harus berdoa, Tuhan tolonglah suamiku supaya nggak kena hantam ombak. Lalu belayar kok nggak mau kena hantam ombak, gila gitu ya kan. Seperti itu. Wah pokoknya serba salah. Kalau dulu tuh aku ya duduk salah, berdiri salah, nggak telepon salah, ditelepon salah. Benar-benar lu hidup tuh, gue hidup tuh kayaknya salah dilahirkan gitu. Tapi anyhow, setelah emang mungkin nggak jodoh ya, tapi setelah kami bercerai, aku baik hubungannya sama dia gitu. Mungkin kadang-kadang menikah tidak menjadikan orang itu lebih baik, tapi setelah nggak bersama malah lebih baik. Mungkin cocoknya jadi teman, seperti itu aku alami banget. Ya kan? Nah, itu dia teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang mau menikah sama orang Eropa, khususnya orang yang bola matanya berwarna-warni itu, ya lebih baik cari tahu dulu
apa-apa aja konsekuensinya, kecuali kalian memang udah tahan banting, siap maju pantang mundur, gua pokoknya mau kawin sama orang ini, orang Eropa supaya nasib gua berubah. It's okay, nggak apa-apa, karena itu semua dreaming ya kan. Semua orang punya hak seperti itu, nggak ada yang bilang oh lu gini-gini, nggak, silahkan aja. Cuman ya itu dia, setiap apa yang kita ambil setiap pasti ada konsekuensinya, baik dan buruk. Nah, itu dia teman-teman, segitu dulu video kali ini. See you in next video. Bye.